23 pasal 21. Kita akan lihat bersama pada ayat yang ke-13. Ayatnya yang ke-13 kita akan baca sama-sama ayat ini. Kita baca 1, 2, 3. Dan aku akan merentangkan atas Yerusalem tali pengukur sama seperti atas Samaria, dan tali gunting-gunting sama seperti atas keluarga Ahab. Dan aku akan menghapuskan Yerusalem seperti orang menghapus pinggan, yakni habis dihapus, dibalikkan pula. Amin. Saudara, saya tertarik dengan kalimat yang mengatakan aku akan merentangkan atas Yerusalem tali pengukur sama seperti atas Samaria, dan tali gunting-gunting sama seperti atas keluarga Ahab. Tali pengukur, saudara. Di sini ditegaskan, kita diingatkan bahwa Tuhan punya tali pengukur. Artinya Tuhan punya ukuran. Ukuran itu standar, ya saudara. Dan ukuran ini dikenakan kepada setiap umat Tuhan. Makanya Tuhan bilang, sama seperti aku merentangkan tali pengukur kepada kamu Yehuda, aku juga sudah melakukan itu. Tali pengukur itu sudah diberikan kepada Samaria, kepada Israel. Ukuran, saudara. Kalau kita melihat juga di dalam kitab Daniel, kalau saudara ingat, ya, di situ juga Raja Belsasar, ya, melihat ada tangan yang menulis di dinding, saudara, mene tekel ofarsi, ya, yang artinya kamu ditimbang dan kamu kedapatan ringan. Sepertinya beda tapi sama, ya. Kita bicara tentang ukuran, ya. Belsasar diukur, ditimbang, itu artinya diukur, dan ternyata kedapatan ringan. Nanti kalau saudara baca dalam kitab Wahyu, Bapak Ibu Saudara, pasal 11 ayat yang pertama, itu sama-sama kita baca sebentar, saudara. Wahyu pasal 11 ayat yang pertama. Sama-sama kita baca ayat ini, saudara. 1, 2, 3. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah. Ayat selanjutnya, ayat yang kedua, 1, 2, 3. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Bicara tentang ukuran lagi. Jadi ternyata saudara, kalau sudah bicara tentang perjanjian lama ada ukuran, perjanjian baru juga ada ukuran. Selalu saudara, Tuhan mengingatkan tentang hal yang penting, kata yang penting ini, tentang ukuran. Ukuran siapa? Bukan ukuran saya, bukan ukuran gereja, bukan ukuran orang lain terhadap saya. Ya, nggak menjadi terlalu penting, walaupun memang itu dapat dipertimbangkan. Seperti ukuran saudara, penilaian saudara kepada saya, saudara, itu juga saya harus belajar perhatikan. Ukuran atau penilaian suami kepada istri, penilaian istri kepada suami, dan ya seperti itu, saudara, itu juga perlu dipertimbangkan, itu juga perlu didengar. Tetapi ada sebuah ukuran yang paten, yang harusnya jadi sebuah perhatian serius buat kita, tentang penilaian Tuhan kepada kita, tentang bagaimana Tuhan mengukur saya. Nah, itu yang benar. Bagaimana Tuhan mengukur hidup saudara, bagaimana Tuhan mengukur rohani saudara, bagaimana Tuhan mengukur iman saudara, bagaimana mengukur kesetiaan saudara sama Tuhan. Ada ukuran. Jadi pertanyaannya, saudaraku, seperti apa ukuran kita di hadapan Tuhan? Bisa jadi kita bagus, bisa jadi orang puji kita, orang puji saya. Tetapi lain hal lagi, saudara, kalau kita bicara tentang Tuhan yang menilai saya, Tuhan yang menilai saudara, seperti apa itu? Hasilnya bagaimana? Karena
Orang kagum sama Belsasar, orang tepuk tangan, apalagi ketika pesta itu sedang diadakan. Orang kagum, orang puji Belsasar. Semua mata tertuju kepada Belsasar dalam kitab Daniel, sudah. Semua orang mengagumi Belsasar, kerajaan yang megah. Tapi kemudian tiba-tiba ada tangan yang menulis di dinding, saudara. Punggung tangan, ya, cuma segini kali ya. Mene tekal ufarsin, artinya kamu ditimbang dan kamu kedapatan ringan. Ketika semua orang mata, hati terkagum-kagum sama Belsasar, tapi enggak dengan Tuhan. Ini juga yang harusnya jadi perenungan buat kita sampai hari ini. Setelah kita berjalan iring Tuhan, ikut Tuhan puluhan tahun, dan kita masuk dalam pelayanan, ada banyak tanggung jawab, ada banyak tugas, ada banyak kepercayaan yang mungkin Tuhan sudah berikan sama kita. Tapi sampai di titik ini, seperti apa penilaian Tuhan sama kita? Itu jadi sesuatu yang penting. Karena kita terlalu mencari sekali yang namanya pengakuan dari manusia. Ada WL kalau habis turun dari tugasnya, dia bilang gimana saya tadi, gimana pelayanan saya gitu. Nggak apa-apa sih, saudara, ya, nggak apa-apa. Ada pengkhotbah yang kalau turun dari tugasnya berubah ibadah gitu, gimana khotbah saya gitu. Nggak apa-apa, nggak salah juga sebagai sebuah koreksi ya, saudara. Tapi ini yang lebih penting, bagaimana kemudian seperti apa penilaian Tuhan terhadap saya sampai di hari terlepas ada pujian orang kepada saya, terlepas juga ada cibiran orang, karena ya di bagian yang lain orang mencibir saudara, tapi di bagian lain sekelompok orang yang lain orang puji saudara. Itulah kehidupan saya juga. Di bagian di sebagian ada orang-orang yang puji saya, tapi ada sebagian orang yang mencibir saya. Tetapi kembali, saudara, kita tidak bicara tentang bagaimana orang menilai kita, bagaimana orang melihat kita, ya, bagaimana orang kasih skor sama kita, penilaian sama kita. Tapi bagaimana kita mau bicara tentang bagaimana Tuhan mengukur kita. Adakah kita sudah masuk dalam standar? Saya bicara tentang sebuah standar. Karena firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 11 ayat yang pertama, tongkat pengukur yang sebelah dalam yang diukur, sebelah luar gak usah diukur. Artinya begini, kalau tongkat itu panjangnya segini, ya segini. Yang sampai di titik ini itu yang masuk bagian, tetapi di luar itu udah enggak. Kalau ini garis sampai di sini, saudara, yang diukur dari sini sampai sini. Yang ada di sini udah enggak. Karena seringkali, saudara, kita mengukur dengan sudut pandang kita, kita mengukur dengan penilaian kita, sama seperti orang juga mengukur, ya. Akhirnya like dislike, ada orang suka sama saya, ya semua yang saya buat bagus semua, itu, saudara. Kalau orang suka sama saya, orang sudah suka sama saya, apa yang saya buat bagus semua. Tapi sebaliknya, ketika ada orang yang nggak suka sama saya, semua yang saya buat nggak bagus semua. Jadi jangan heran kalau ada orang yang nggak suka sama saudara, ya saudara selalu ngejelekin saudara. Rambut, saudara rambut panjang diomongin, rambut pendek diomongin. Ya, rambut pendek-pendek, nanti saudara panjangin, tetap sama. Ya.
muka, beli bedakan. Saudara bedakan, dia omongin, ya. Gereja mau sendal, saudara pakai sepatu, udah salah. Memang udah gak suka, ya. Dasarnya seperti itu. Jadi itulah penilaian manusia sama kita, lebih kepada suka dan tidak suka. Artinya sebuah penilaian yang samar, sebuah penilaian yang gak jujur. Betul. Ketika pun ada orang suka sama saya, kasih bagus, belum tentu dia jujur. Maksudnya belum tentu hidup benar. Tapi kita bicara tentang bagaimana Tuhan menilai saya. Ini sudah. Saya kemarin ini cuma cerita ya sudah. Ada orang bilang sama saya, ya, kita lagi foto sama A. Salah satunya orang ini teman-teman saudara ya. Ada yang kemudian bilang begini. Ada satu orang katanya pendoa, dia punya teman pendoa. Tidak ada beberapa kita sama-sama ya saudara. Lalu dia lihat fotonya, ini siapa Pak? Ini siapa? Ya, dia tunjuk foto saya. Ini enggak, saya cuma buat saya ya belum tentu juga gitu. Seorang pendoa, dia bilang. Yang lain kayaknya kosong Pak. Kalau orang ini kayaknya agak berbobot. Ya, memang sih berbobot, badannya kan masih berbobot. Tapi seperti apa sebetulnya? Bisa salah orang. Orang bisa salah. Tapi bagaimana Tuhan menilai kita? Seringkali orang menilai dari muka. Maaf, ya. Muka raya enak di dalam. Iya kan, saudara? Raya enak di dalam. Orang ada kadang-kadang gitu. Ketika dia lihat muka kita enak di dalam, maka semuanya enak gitu, bagus. Tuhan melihat keseluruhan. Bagaimana dia melihat bobot iman kita, bagaimana dia melihat bobot kesetiaan kita, bagaimana dia melihat bobot apa saudaraku tentang ketaatan kita. Dia melihat bobot komitmen kita. Dia melihat banyak hal. Dan itu yang jadi ukuran. Sampai hari ini, seperti apa sih kita di hadapan Tuhan? Itu penting. Karena seringkali kita fine-fine aja. Akhirnya ketika kita merasa fine-fine, baik-baik, semua baik-baik, maka nggak ada sebuah usaha untuk kita mengupgrade diri kita. Nggak ada satu usaha untuk kita memperbaiki hidup kita. Nggak ada satu usaha untuk kita bisa apa ya? Ya, meningkatkan. Betul, ibadah jadi sebuah ukuran. Tapi kalau saudara bicara tentang Roma 12 ayat yang pertama, bicaranya bukan lagi tentang ibadah. Yuk sama-sama kita coba buka saudara Roma 12 ayat yang pertama. Sama-sama yuk saudara kita baca ayat 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Amin saudara. Kita Wahyu bicara tentang ibadah yang secara global. Tetapi Paulus saudaraku di dalam ilham Roh Kudusnya
Dia bicara tentang sesuatu yang lebih esensi ibadah itu apa. Nah, kita belajar bicara tentang ibadah yang inti daripada ibadah. Apa itu inti daripada ibadah? Bukan sekedar yang seperti ini. Iya, baik, bagus, saudara. Ibadah yang seperti ini itu baik, benar, berkenan sama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Paulus sedang melihat tentang sesuatu yang lebih jauh daripada sekedar yang dilihat sama orang. Karena Israel penekanannya tentang ibadah, saudara. Orang dari hari apa? Orang nggak boleh ngelewatin ibadah, ya. Orang habis disunat, mesti dibawa ke bait Allah, dan bagaimana semua itu ritual-ritual itulah ibadah. Tapi Paulus sedang bicara tentang sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar ibadah yang secara fisik seperti ini. Apa itu, saudara? Firman Tuhan bilang begini, saudara. Ya, Paulus bilang begini, supaya kamu mempersembahkan, sama-sama kita baca kalimat ini, saudara. Yuk sama-sama kita baca. Supaya kamu, sama-sama kita baca sudah. 1, 2, 3. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Bukan lagi tentang pujian yang kita persembahkan. Bukan lagi tentang uang yang kita persembahkan. Tetapi lebih dalam, lebih berbobot dari sekedar itu. Karena ada orang yang waktu dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, saudaraku, maka dia merasa dia sudah menyenangkan hati Tuhan. Benar. Dalam titik level tertentu, pujian penyembahan saudara menyenangkan hati Tuhan. Di titik tertentu, pujian, persembahan saudara menyenangkan hati Tuhan. Tapi ternyata bicara tentang level per level kekristenan, maka ini saudara, bagaimana yang Tuhan mau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Waduh, ini nah inilah saudara, nah inilah gunanya firman itu hadir. Itulah gunanya firman itu hadir. Untuk apa? Untuk mengoreksi, untuk mengingatkan bagaimana langkah kehidupan saya dan saudara tiap hari. Ketika kita harus menghadapi orang-orang yang bikin kita emosi, ketika kita hadir di tengah-tengah situasi yang mengecewakan, di tengah-tengah kita hadir di tengah-tengah keadaan-keadaan yang tidak menentu, bagaimana sikap kita? Di tengah-tengah situasi yang begini, saudaraku, nggak ada kepastian. Bagaimana? Adakah kita dikuasai sama kekhawatiran? Adakah kita dikuasai sama ketakutan? Banyak hal. Kekristenan itu menyangkut tentang banyak hal. Di tengah-tengah kita sudah berusaha, kita berdoa, tapi kemudian belum ada jalan keluar, belum ada solusi, belum ada pintu yang terbuka. Ketika kita sudah getol Tuhan, tapi Tuhan masih belum izinkan pintu itu kita temukan, saudara, jalan keluar dari masalah ekonomimu. Seperti apa? Ketika kita sudah belajar hidup benar, melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan, lalu kemudian kita dikecewakan, kita dirugikan, bagaimana? Itu kan yang jadi pertanyaan-pertanyaan besar. Itulah yang jadi problem daripada kekristenan. Karena seringkali ibadah kita ibadah yang benar, ibadah kita ibadah yang menyukakan hati Tuhan. Tapi kemudian ketika kita selesai acara itu, ibadah itu selesai, berhenti, lalu kita masuk dalam sebuah kehidupan yang nyata sehari-hari, kita anggap itu bukan menjadi sebuah ibadah. Paulus bilang itu adalah ibadahmu yang sejati. Kehidupan kita sehari-hari, itulah yang namanya kehidupan ibadah yang sejati. Bisa bilang amin, saudara. Disitulah penilaian Tuhan, sudah, atas hidup itu. Disitulah Tuhan memberikan skor buat kita. Kita bangga kita bisa menyenangkan hati Tuhan waktu kita beribadah. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan.
Kita bisa memberi pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik, korban yang terbaik. Puji Tuhan. Tapi saya cuma ingatkan lewat firman ini mengingatkan saya juga. Setelah itu selesai, setelah ibadah itu berakhir, ada sebuah ibadah yang panjang. Ibadah kita ibadah 1 jam sekarang, 2 jam. Dulu 2 jam. Tapi ini ibadah yang setelah kita keluar dari pintu rumah Tuhan, disitulah ibadah yang sejati itu berlangsung. Ketemu orang, ngadepin orang, berinteraksi sama orang, dengan segala warnanya, ya, dengan segala warnanya, dengan segala kerumitannya. Nah, ini yang mudah sudah. Tuhan tolong kita ya, supaya kita dimampukan masuk dalam ukurannya Tuhan. Ada amin, saudara. Ya. Kita masuk dalam ukurannya Tuhan. Saya dan saudara, kita semua harus berjuang masuk dalam ukurannya Tuhan. Saya dan saudara harus berjuang untuk memenuhi ukurannya Tuhan. Dan saya seringkali bilang, kita masih dikasih hidup sama Tuhan, kita masih dikasih napas sama Tuhan. Itu artinya apa? Kita masih punya kesempatan untuk mengejar, memenuhi ukurannya Tuhan. Bisa bilang amin, saudara. Kita masih dikasih kesempatan sama Tuhan. Saya masih dikasih kesempatan sama Tuhan. Untuk apa? Memenuhi ukuran Tuhan itu. Jangan merasa hidup fine-fine saja. Jangan merasa hidup baik-baik saja. Udah cukup. Kadang-kala maaf, saya juga sama. Kadang-kala saya merasa udah cukup, udah bagus. Benar? Benar. Udah bagus, saya sudah bagus. Nggak kayak orang lain. Bukan itu ukurannya. Jangan sampai kita kaget, ternyata kita masih jauh dari ukuran itu. Belsasar berpikir dia orang hebat, dia orang yang dikagumi, dia orang yang terpandang, dia orang yang lebih dari semuanya. Tapi ternyata di pemandangan Tuhan nggak masuk ukuran. Ringan. Kata ringan di sini artinya jauh dari ukurannya Tuhan. Bayangkan. Ya. Ukuran ringan, kata ringan di sini itu jauh dari ukuran Tuhan. Bisa jadi itu ada sama kita. Kita masih jauh dari ukuran. Kita berpikir kita baik, fine. Kenapa? Karena anak-anak kita baik. Ukuran kita selalu kita pakai begitu. Ya. Anak-anak saya baik-baik, ya. Bagus, pelayanan semuanya, berumah tangga bagus. Ekonomi saya baik-baik. Gitu. Ibadah saya baik-baik. Iya. Tapi kita masih ngelihat lagi, sudah. Saya juga berpikir saya baik-baik aja, sudah. Kalau bicara tentang karir, pelayanan saya baik-baik semua. Kalau bicara tentang kepercayaan Tuhan, saya juga baik-baik. Saya dikasih kepercayaan Tuhan yang lebih. Tapi benarkah seperti itu penilaian? Benarkah saya sudah baik-baik? Kalau ada firman datang pagi ini buat kita, itu artinya Tuhan sayang sama kita. Amin. Tuhan lagi mau ingatin kita. Amin. Untuk apa? Kita lebih lagi. Kita nggak puas dengan keadaan rohani kita hari ini. Mungkin kita pikir baik, tetapi kita mau lebih maju lagi. Kita mau maju selangkah lagi. Kita mau apa namanya? Nggak ada puas dengan titik yang seperti ini. Karena ya bisa jadi titik ini bukan standarnya Tuhan. Kalau saudara bilang kayak apa jadi, saya juga nggak bisa jawab. Maaf. Kalau saudara bilang jadi standarnya apa Pak? Saya juga nggak bisa jawab. Makanya apa? Kalau kita pakai standarnya kita akan merasa cukup. Saya akan bilang cukup dengan hidup saya, dengan kepercayaan saya, dengan tanggung jawab saya. Saya sudah menjadi gembala jemaat, apa kurang cukup? Saya jadi ketua sinode, apa kurang cukup? Tapi itu kan penilaian saya.
Saya bisa bilang begini, kalau Tuhan nggak itu, tuh nggak mungkin Tuhan percaya saya. Beda cerita. Beda cerita. Belsasar dipercayakan sama Tuhan jadi raja loh. Dan maaf, seseorang yang dipercayakan jadi pemimpin itu dari Tuhan asal. Makanya pemerintahan itu berasal dari Tuhan, kata Alkitab. Bisa bilang amin, saudara. Artinya apa? Ada kepercayaan Tuhan. Tapi bicara tentang standar itu sesuatu yang berbeda. Bisa jadi pelayanan itu dari Tuhan buat saudara. Tapi itu nggak menjadi sebuah patokan bahwa standar saudara sudah memenuhi standarnya Tuhan. Saya Firman bukan lagi berusaha bikin bingung saudara. Firman cuma lagi mau membuat sadar kita, bikin kita nggak berpuas diri dengan rohani kita hari ini. Ada amin saudara. Firman lagi mau mengingatkan kita supaya kita jangan berpuas diri dengan iman kita hari ini, dengan pengharapan kita, dengan komitmen kita hari ini, dengan perjuangan kita hari ini. Masih banyak hal yang saya harus upgrade, yang Tuhan harus bereskan dalam hidup. Tapi saya percaya ketika kita buka hati, maka saya percaya Roh Kudus pasti memampukan saya dan saudara. Karena masalahnya di sini sudah. Masalahnya adalah di buka hati. Pemulihan itu terjadinya dimulai dari buka hati. Artinya apa? Ketika orang buka hati, artinya dia menyadari dan dia menerima firman ini dengan kerendahan hati. Dan dia bilang, iya Tuhan, saya belum sampai pada titiknya Tuhan. Saya belum sampai pada ukuran. Mampukan saya. Makanya ada orang Farisi, saudaraku, sama orang apa gitu, sama pemungut cukai. Pemungut cukai berdiri jauh-jauh karena dia nggak ngerasa layak. Dia nggak ngerasa layak dan masuk dalam rumah Tuhan. Dia nggak ngerasa layak, tapi orang Farisi datang, dia bilang begini, aku berpuasa satu minggu berapa kali gitu, aku mengembalikan persepuluhan, aku apa. Tuhan bilang begini, orang itu pulang dibenarkan, tapi orang ini saya rindu kita pulang menjadi orang-orang yang dibenarkan sama Tuhan. Kenapa? Nah, kita mau bilang pagi, Tuhan, seperti ada lagu, selidiki aku, lihat hati. Apakah aku sungguh mengasihi Engkau? Kita merasa, saya mengasihi itu. Di hati saya sudah, saya mau bilang, di hati saya sangat mencintai itu. Tapi pertanyaannya beda. Adakah cinta saya sudah masuk dalam ukuran? Itu sesuatu yang berbeda. Saya merasa saya meluap-luap dengan cinta itu. Saya merasa saya belajar untuk jadi contoh buat orang lain dimanapun saya berada. Saya tahan emosi saya ketika saya diganggu sama orang. Saya punya kekuatan untuk saya nggak pakai. Tapi saya merasa. Tapi adakah saya sudah di hadapan Tuhan, saya sudah masuk dalam ukuran? Tolong kita. Ya. Cuma ini sekali lagi bukan buat membingungkan saudara, tapi membuat saudara jadi orang yang nggak betah di titik ini, nggak nyaman di titik. Artinya sudah mau melangkah lebih lagi, ada amin saudara. Sudah mau melangkah lebih lagi, sudah mau lebih dalam lagi, sudah mau lebih sungguh-sungguh lagi, sudah mau lebih berusaha berjuang saudara untuk masuk terus, menambah iman, menambah segala sesuatu yang baik dalam hidup saudara dan saya. Untuk apa? Supaya pada akhirnya ya bagian yang kita tidak bisa penuhi, saya percaya nanti Tuhan yang penuhi buat saya dan saudara. Ada amin. Itulah anugerah. Ya, kita kayaknya nggak pernah masuk dalam standarnya, tapi ketika kita berusaha untuk berjuang, kita nggak merasa puas dengan keadaan rohani kita. Kita merasa kita butuh lagi, kita harus lagi naik lagi, harus berjuang maju lagi. Saya pikir kita nggak pernah bisa memenuhi standar, tapi bagian yang kosong yang kita tidak bisa lakukan, itulah bagian anugerah Tuhan yang kerjakan itu buat saya. Mari kita menyembah Tuhan.